Bel sekolah biasanya hanya menjadi tanda jam pelajaran berakhir. Tetapi siang itu, suara nyaringnya terasa berbeda bagi Naya. Ada dorongan aneh di dadanya, antara lega dan takut. Ruang kelas sudah mulai kosong, namun Naya tetap duduk sambil menatap buku tulis yang masih bersih. Aku nggak punya apa-apa untuk ditulis, gumamnya. Sejak kecil, Naya senang membaca, tapi menulis? Ia selalu berpikir mimpinya terlalu kecil untuk dianggap penting. Ketika teman-temannya mulai membicarakan sekolah unggulan dan rencana masa depan, Naya justru merasa makin hilang. Ia tidak tahu mau jadi apa. Ia hanya tahu bahwa setiap bunyi bel di sekolah seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, sementara ia masih diam di tempat. Hari itu, Naya pergi ke perpustakaan untuk sekadar menenangkan diri. Saat menyusuri rak buku paling pojok, ia menemukan sebuah buku catatan lusuh dengan sampul kain berwarna biru kusam. Di halaman pertamanya tertulis, "Untuk siapapun yang menemukannya, jangan takut bermimpi." Kalimat itu membuatnya berhenti sejenak. Entah mengapa, hatinya seperti diketuk. Ia membuka halaman berikutnya, berisi kisah seorang alumni yang pernah duduk di kelas yang sama dengannya, tentang bagaimana ia memulai mimpinya dari ketakutan yang sama. Hari itu, bel akhir kelas tidak hanya menutup jam pelajaran. Untuk pertama kalinya, bel itu membuka sesuatu dalam dirinya. Sejak menemukan buku catatan biru itu, Naya mulai rajin ke perpustakaan. Setiap halaman berisi cerita yang berbeda, tentang seseorang yang pernah gagal lalu bangkit, tentang siswa pemalu yang akhirnya memenangkan lomba pidato, hingga seorang yang hampir putus sekolah tapi berhasil masuk perguruan tinggi impiannya. Naya membaca semuanya perlahan, seperti menikmati secangkir teh hangat di sore hujan. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Seolah setiap tulisan di buku itu berbicara langsung kepadanya. Suatu sore, saat perpustakaan hampir tutup, seorang siswa baru menghampirinya. "Kamu Naya kan?" "Aku Raka." Suaranya ceria, jauh berbeda dengan suasana sunyi di ruangan itu. Raka baru pindah sebulan lalu dan sudah dikenal karena keberaniannya tampil di depan kelas. "Naya, kamu suka nulis, ya?" tanyanya sambil melihat buku catatan biru di meja. Naya cepat-cepat menggeleng. "Bukan punya aku. Aku cuma baca." Raka tersenyum, seperti tahu sesuatu yang tidak diucapkan Naya. "Aku mau ikut lomba menulis tingkat daerah. Kamu ikut, yuk?" Pertanyaan itu membuat hati Naya seperti disetrum. Ia ingin bilang tidak, tapi suara di dalam dirinya pelan-pelan berubah. Mungkin ia bisa mencoba. Buku catatan biru itu seperti memandangnya, seakan berkata, setiap mimpi dimulai dari langkah pertama. Naya akhirnya memutuskan mencoba menulis. Tidak untuk menang, tidak untuk tampil. Hanya untuk melihat apakah ia benar-benar bisa. Malam itu, ia duduk lama di meja belajarnya, menatap kertas kosong yang seakan menertawakannya. Tapi ia mengingat halaman-halaman buku catatan itu, dan perlahan ia mulai menulis kalimat pertama. Sejak malam itu, menulis menjadi semacam pelarian, sekaligus tempat ia belajar berani. Ia bercerita tentang dirinya, tentang sekolah, tentang rasa takut yang tidak pernah ia akui pada siapapun. Dan tanpa sadar, tulisannya menjadi jujur. Sangat jujur. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ketika sahabatnya, Riri, mengetahui bahwa Naya ikut lomba bersama Raka, ia tampak kesal. "Kamu nggak bilang sama aku dulu," katanya dengan nada terluka. "Kamu berubah, Nay." Ucapan itu membuat Naya merasa bersalah. Ia tidak berniat menyembunyikan apapun, hanya takut dianggap konyol. Tapi konflik kecil itu membuatnya ragu lagi. Ia sempat hampir menghapus seluruh ceritanya. Sampai ia membuka lagi buku catatan biru. Di salah satu halamannya tertulis, "Kadang, untuk mengejar mimpi, kita harus siap membuat orang lain bingung. Bukan karena kita meninggalkan mereka, tapi karena kita akhirnya bergerak." Kalimat itu membuatnya kembali menulis malam itu dengan hati yang sedikit lebih berani. Hari pengumpulan karya tiba. Naya memegang kertasnya dengan tangan gemetar. Saat berjalan menuju kotak pengumpulan, ia sempat ingin berbalik dan membatalkannya. Tapi Raka menepuk pundaknya. "Apapun hasilnya, kamu udah hebat karena berani mulai."
Yukapan sederhana itu seperti menyilakan cahaya di dalam dada Naya. Ia akhirnya memasukkan kertasnya. Beberapa hari kemudian, semua peserta dikumpulkan di aula. Naya duduk paling belakang, menunduk. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tetapi ketika panitia menyebut namanya sebagai salah satu nominasi terbaik, ia tertegun. Dunia seperti berhenti sebentar. Riri yang duduk tak jauh darinya menoleh, tersenyum kecil. Aku bangga sama kamu, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, Naya merasa benar-benar didengar, bukan hanya oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Ia tidak juara pertama. Itu tidak apa-apa. Yang penting, tulisannya telah membawa seseorang yang dulu takut bermimpi menjadi seseorang yang berani melangkah. Hari terakhir semester, bel akhir kelas berbunyi seperti biasanya. Tetapi bagi Naya, suaranya tidak lagi terdengar seperti tanda penutup. Bel itu terasa seperti undangan, pintu yang membuka dunia baru yang belum pernah ia bayangkan. Ia berjalan melewati koridor dengan langkah lebih ringan, sambil membawa buku catatan biru yang kini menjadi miliknya. Aku mau nulis cerita baruku, katanya pada Raka. Bukan buat lomba. Biar aku. Raka mengangguk, tersenyum bangga. Itu baru Naya yang aku kenal. Di luar sekolah, angin sore berhembus lembut. Naya menatap langit yang berubah jingga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut pada masa depan. Justru ia merasa ingin berlari menyambutnya. Karena ia akhirnya mengerti satu hal. Setiap bel yang berbunyi bukan hanya mengakhiri sesuatu, tetapi juga bisa menandai awal sebuah mimpi.